Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita menyaksikan para calon presiden berlomba tebar pesona untuk memikat hati rakyat. Semuanya ingin menang dan berambisi menjadi penguasa. Kadang-kadang kita saksikan cara mereka tidak terpuji alias tercela. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah SAW bersabda dan mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap ambisi berkuasa ini. Beliau bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarati wa satasiruna damatan wa hasratan yaumal qiyamah." Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslim akan bahaya cinta kekuasaan. Apalagi jika kekuasaan itu ternyata diraih dengan jalan manipulasi dan rekayasa. Di antara bahaya tersebut adalah bisa mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Nabi SAW bersabda, "Maribani jari'ani ursilatu ghanami bi'afsada laha min hisri mar'i ala mali wa syarafi lidinihi." Dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih berbahaya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kita saksikan berulang setiap pemilu demi jabatan dan kekuasaan, tak sedikit orang menghalalkan segala cara. Aturan direkayasa, politik uang, menipu rakyat dengan pencitraan dan sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Awalul imarati malamatun wa thaniha nadamatun wa thalithuha azabun min Allahi yawmal qiyamah illa man rahimah wa 'adala." Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis tersebut bahwa hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang dan adil yang akan selamat di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak. Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upaya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka, dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Adapun sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariat Islam, sebab tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan syariat Islam. Karena itulah
siapapun yang bakal menjadi penguasa lalu saat berkuasa tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariat Islam, maka dia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan fasik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Walam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka itulah kaum yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ditegaskan lagi firman yang lain, "Wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka itulah kaum yang fasik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 47. Karena itulah Muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar memberikan amanah, terutama amanah kekuasaan, kepada orang yang benar-benar layak. Tentu layak berdasarkan kategori syariat. Di antara bukti kelayakannya adalah memiliki sifat adil, yakni mau menegakkan syariat Islam atas dirinya dan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas in tahkumu bil 'adl." Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib, kewajiban pemimpin atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah kekuasaan itu tidaklah haram. Bahkan dalam Islam kekuasaan amatlah penting. Kekuasaan itu amat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Begitu pentingnya Rasulullah SAW pun berhak dapat meraih kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'al li min ladunka sultanan nasira." Berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah menyatakan Nabi SAW amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong kitabullah, menegakkan huruf Allah, menjalankan berbagai kefarduannya dan menegakkan agamanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kekuasaan juga harus dibangun di atas fondasi agama, yakni Islam. Ditujukan untuk menjaga Islam dan syariahnya serta memelihara urusan umat. Imam Al-Ghazali menyatakan agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaganya akan lenyap. Imam Al-Mawardi juga mengatakan berdasarkan dua hal ini, menjaga urusan dunia dan urusan agama
wajib mengangkat imam atau khalifah agar menjadi penguasa saat ini, pemimpin umat, bertujuan agar agama terpelihara dengan kekuasaannya dan kekuasaan berjalan di atas ajaran-ajaran agama dan hukum-hukumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa qala ta'ala inna Allah